tangganya dengan Oki Agustina yang tengah berada di ujung tanduk. Dalam sesi konferensi pers terkait keretakan rumah tangganya dengan Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo memperlihatkan single kolaborasinya bersama dengan Yudi Prata. Menurut Gunawan yang turut menyumbangkan lirik sekaligus menjadi model video klip, lagu ini terinspirasi dari perasaannya. Pernah ada pertengkaran yang besar, setelah dari situ mungkin banyak perubahan seperti apa, ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Lirik yang disumbangkan Gunawan Dwi Cahyo dalam lagu ini merupakan perasaan hatinya yang sudah lama tersimpan. Saya cuma menyimpan sampai saat ini, katanya. Menurut Gunawan Dwi Cahyo, selama ini dirinya berupaya untuk bertahan demi keluarga. Aku ya jalani buat keluarga, tapi hati nggak bisa dibohongi, katanya. Makanya saya menyumbang lirik di lagu ini, lanjutnya. Gunawan Dwi Cahyo juga tak menampik bahwa lagu ini merupakan buah kekecewaan pribadinya. Ya pastinya ada kekecewaan, tutupnya. Seperti diketahui, Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Oki Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Sebelum Oki Agustina menggugat cerai sang suami, terdapat isu bahwa Gunawan Dwi Cahyo berselingkuh dan jalan bersama wanita lain. Dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki, bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap untuk memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Niro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok, karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik. Bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih. Itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu diberi Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan Simiro. Jadi semuanya sama. Itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi. Dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Ya, tapi jadi, apakah perlu? Itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju? Jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Ya, besok akan melakukan mediasi. Saya kan tidak menolak untuk mediasi langsung, kan bisa aja. Iya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum ini tidak bisa menyambung. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki, besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah mau ada langkah hukum ke sana apa gimana, Mas? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Itu kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami mengambil langkah hukum untuk
melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Pak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih atau mungkin seperti apa gitu kondisinya di sana? Mempengaruhi. Perihal tim ya Mbak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus untuk Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, jadi fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake. Ya gimana? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi yang dibilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah dikantongi identitasnya atau sedang dicari juga? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi ini kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Oki ya. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini ada Mas Gunawan. Artinya sama-sama tetap terjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anaknya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari kuasa hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan. Ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas. Nah, itu kita akan cari kan. Itu dari kuasa hukum nanti. Mas Gun, sebenarnya sih bukan nggak serumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu. kalau versinya di sana gitu. Kan dibilang kalau misal saya menjalani ini baik-baik aja di media sosial atau apapun itu karena menjaga keluarga ini. Karena selama ini saya nggak pernah berbicara tentang penjelekan apapun sedikit pun masalah keluarga itu di media sosial. Gitu aja. Mas, terkadang kan orang begini, sekarang bilang, oh saya tidak berselingkuh, saya perceraian karena memang sudah klimaks, bla. Tapi tiba-tiba setelah bercerai, setelah ini, tentunya punya perempuan lain atau ternyata memang wanita ini sudah ada dari sebelum perceraian, gimana Mas? Ya, saya menambahkan aja yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin tiba-tiba minta selingkuh, minta apa tadi minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan adalah beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, jadi coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga dengan tidak maunya terjun dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu. Cukup antara Mas Gunawan dan Mbak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin yang jatuh di antara, pasti ada reasonnya gitu. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin kita tayangkan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu bakat terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang
unek-uneknya selama ini, tapi karena beliau sudah pagi ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi, jadi itulah yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri juga pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu, jangan, tapi ya sudah, tadi yang sampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas, pertanyaan tadi yang nanti pura-pura nggak ada, tentunya ada lagi. Ya itu kan nanti mungkin kalau boleh nanti kamu rekan-rekan bisa menunggu lah gitu, seperti apa setelah habis ini. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak kan. Tapi intinya masih berteman sama siapapun. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas? Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya ke depan. Mas, terakhir kemarin berposting sama sebagai tujuan soal sama sebenarnya sih kalau misalnya kita silaturahmi ke sana atau beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu, jadi kita belajar lah gitu, belajar tentang agama aja. Memang sebesar itu udah pemain sepak bola. Bukan hanya Mas Gunawan ya, mungkin pemain sepak bola khususnya. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu, tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal. Makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti, itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer, mungkin dengan manajemennya. Kalau top yang luar mungkin istri kan seperti itu. Jadi tolong dicermati juga gitu, nominal angka sampai menentukan digitnya 3 digit dan lain-lain ini kita cukup itu ya, kita tadi relatif lah, kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu. Yang tadi ada banyak perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau ke siapa, saat ini kita lebih fokus kepada apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan. Artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir ke depannya, karena tahu sendirilah dengan goncangan yang kemarin, beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa, tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Sekarang atau nanti baiknya? Sekarang aja. Mungkin boleh Pak. Lagi pertanyaan dong, artinya ini kan karena katakan lawan jenis, kemudian ya wajar lah seorang pabrik itu biasanya banyak yang kurang gitu. Artinya Mas Bras ini artinya apa? Mengambil hikmahnya gimana? Atau akan membatasi diri untuk berjauhan dengan lawan jenis atau gimana sih? Karena dampaknya katanya akan dalam Ya pasti dampaknya pasti besar karena udah ramean seperti ini, dan pasti namanya ada kesalahpahaman yang seperti itu, pasti kan kita introspeksi diri ya, seperti apa ke depan. Nggak mungkin kalau kita yang seperti itu terus kita mau mengulangi lagi ataupun lebih pasti mau memperbaiki diri ya. kan menjaga diri untuk berjauhan jadi trauma nggak sih? Iya pasti trauma ada, karena dengan yang seperti ini jadi tujuannya masalah besar kan gitu. Padahal intinya ya nggak ada lebih dari Mas menegaskan aja berarti dalam perkara ini tidak ada pihak ketiga. Berarti murni dari Mas dan Mbak.
mungkin izin Mas, mungkin Mas Gunawan tadi itu pesan ada ini beberapa dari bulan yang lalu tentang ini gitu. Ya, ternyata ini saya cek di Spotify sudah 6 bulan yang lalu. Saya cek di Spotify ya, saya juga kepo kan ya, saya cek Spotify ternyata dia memang curhat, cuma ya udahlah bikin lagu aja lah supaya apa itu sampaikan aja, jalanin aja lah, mungkin kita jalan. Kemarin ternyata baru kemarin itu baru dia cerita mas ingat ya, minta tolong untuk sampaikan ya. Tadi kan beliau sampaikan sendiri bahwa itu ya beliau sendiri pertumbuhan fungsi dari miliknya juga. Jadi ini kayak ya bukan dikait-kaitkan ya, ini kalau dicek kan kayak langsung curhatan dia sendiri yang selama ini nahan supaya keluarga ini baik-baik, tidak ada isu kanan kiri. Gitu, tapi akhirnya jangan dikaitkan dengan perselingkuhan tadi. Makanya kan Mas Gunawan sangat kecewa juga kan dengan isu perselingkuhan itu, padahal tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin itu. Siap, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada beberapa waktu 9 bulan tadi sama sebelum pernah mencoba ya untuk berjalan bersama lagi. Sebenarnya sih sampai yang kemarin sebelum saya mengucap talak itu tuh kita baik-baikan, maksudnya menjaga keluarga ini masih tetap gitu. Dan tanggung jawab pun di keluarga itu masih tetap saya tanggung jawab. Mas, dengan wanita ini apakah ada permohonan maaf dari Mas sendiri terhadap wanita sebagai kamu mohon maaf juga? Oh iya, saya sempat meminta maaf ke keluarganya, ke orang tuanya juga. Saya bicara langsung di rumahnya karena masalahku ini orang tersebut terlibat gitu, ikut. Nah, masalah ini kamu sendiri sampai komunikasi sama keyakinan bahwa jangan sampai ada keyakinan bahwa itu dengan siapa-siapa gitu. Ya sudah meyakinkan, ya udah meyakinkan aja sih. Ya mungkin karena kan gugatannya sekarang kan dugaan perselingkuhan, nanti kan bisa dibuktikan nanti. Ya kalau mau percaya atau enggak kan bisa ditanyakan sama Oki sendiri. Kalau saya kan enggak tahu. Pokoknya sebulan setengah yang lalu, pokoknya pas waktu ada libur juga kompetisi saya pulang, nah gitu. Lupa. Karena memang bukan dirancang ya tanggal berapa, jadi nggak tahu. Pokoknya tanggal itu gitu. Jadi pas saya itu udah muncul, udah lebih ini, udah gitu. Menyatakan itu. Kalau ancaman sih enggak pernah. Ada isu yang bilang kalau misalnya mengatakan talak itu karena Keisha Alvaro sendiri juga, itu gimana? Enggak ada sih, enggak ada masalah tentang. Ya, masih banyak media udah teman-teman udah hadir, dan maaf kalau ada. Gunawan Dwi Cahyo pamer lagu baru di tengah rumah tangganya dengan Oki Agustina yang tengah berada di ujung tanduk. Dalam sesi konferensi pers terkait keretakan rumah tangganya dengan Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo memperlihatkan single kolaborasinya bersama dengan Yudi Prata. Menurut Gunawan yang turut menyumbangkan lirik sekaligus menjadi model video klip, lagu ini terinspirasi dari perasaannya. Pernah ada pertengkaran yang besar. Setelah dari situ mungkin banyak perubahan seperti apa, ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Lirik yang disumbangkan Gunawan Dwi Cahyo dalam lagu ini merupakan perasaan hatinya yang sudah lama tersimpan. Saya cuma menyimpan sampai saat ini, katanya. Menurut Gunawan Dwi Cahyo, selama ini dirinya berupaya untuk bertahan demi keluarga. Aku ya jalani buat keluarga, tapi hati nggak bisa dibohongi, katanya.
Makanya saya menyumbang lirik di lagu ini, lanjutnya. Gunawan Dwi Cahyo juga tak menampik bahwa lagu ini merupakan buah kekecewaan pribadinya. Ya pastinya ada kekecewaan, tutupnya. Seperti diketahui, Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Oki Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Sebelum Oki Agustina menggugat cerai sang suami, terdapat isu bahwa Gunawan Dwi Cahyo berselingkuh dan jalan bersama wanita lain. Dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki, bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap untuk memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Miro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok, karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih. Itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu diberi Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan Simiro. Jadi semuanya sama. Itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi. Dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Ya, tapi jadi, apakah perlu? Itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju? Jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Ya, besok akan melakukan mediasi. Saya kan tidak menolak untuk mediasi langsung, kan bisa aja. Iya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum ini tidak bisa menyambung. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki, besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah kamu ada langkah hukum ke sana apa gimana, Mas? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Gitu. Kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami memang mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Mbak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih, atau mungkin seperti apa gitu kondisinya di sana? Mempengaruhi. Perihal tim ya Mbak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus untuk Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, dari fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake. Ya gimana? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi yang dibilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh
akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah dikantongi identitasnya atau sedang dicari? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi ini kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Okinya gitu. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini ada Mas Gunawan. Artinya sama-sama tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anak ya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari kuasa hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan. Ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas. Nah, itu kita akan cari kan. Itu dari kuasa hukum nanti. Mas Gun, sebenarnya sih bukan nggak serumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu. kalau versinya di sana gitu. Kan dibilang kalau misalnya saya menjalani ini baik-baik aja di media sosial atau apapun itu karena menjaga keluarga ini. Karena selama ini saya nggak pernah berbicara tentang penjelekan apapun sedikit pun masalah keluarga itu di media sosial. Mas, terkadang kan orang begini, sekarang bilang, oh saya tidak berselingkuh, saya perceraian karena memang sudah klimaks, bla bla. Tapi tiba-tiba setelah bercerai, setelah ini tentunya punya perempuan lain atau ternyata memang wanita ini sudah ada dari sebelum perceraian, gimana Mas? Ya, saya menambahkan saya yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin tiba-tiba minta selingkuh, minta apa tadi minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan adalah beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, jadi coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga dengan tidak maunya terjun dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu. Cukup antara Mas Gunawan dan Mbak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin jaga di antara, pasti ada reasonnya gitu. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin kita tayangkan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu bakat terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang unek-uneknya selama ini. Tapi karena beliau sudah ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi. Jadi itulah yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri adalah pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu. Jangan, tapi ya sudah, dari yang disampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas, pertanyaan tadi yang nanti pura-pura nggak ada, tentunya ada lagi gitu. Ya itu kan nanti mungkin kalau boleh nanti kamu bisa, rekan-rekan bisa menunggu lah gitu seperti apa setelah di sini. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak kan. Tapi intinya masih berteman sama siapapun. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas?
sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya ke depan. Mas terakhir kemarin berposting sama sebagai curhat soal sama Ustaz. Sebenarnya sih kalau misalnya kita silaturahmi ke sana atau beliau-beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu. Jadi kita belajar lah gitu. Belajar tentang agama aja. Memang sebesar itu udah pemain sepak bola. Bukan hanya Gunawan ya, mungkin pemain sepak bola khususnya gitu. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu, tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal. Makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti, itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer, mungkin dengan manajemennya. Kalau toh pihak luar mungkin istri kan seperti itu. Jadi tolong dicermati juga gitu, nominal angka sampai menentukan digitnya 3 digit dan lain-lain ini kita cukup itu ya kita tadi relatif lah. Kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu ya. Tadi ada banyak perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau ke siapa. Saat ini kita lebih fokus kepada apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan, artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir ke depannya, karena tahu sendirilah dengan goncangannya kemarin, beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa, tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Sekarang atau nanti baiknya? Sekarang aja, mungkin boleh Pak. Satu lagi pertanyaan dong, artinya ini kan karena kesehatan pengetahuan bisnis, kemudian ya wajar lah seorang paling biasanya banyak yang kurang gitu. Artinya Mas Bras ini artinya apa? Mengambil hikmahnya gimana? Atau akan membatasi diri untuk berdoa dengan lawan jenis atau gimana sih? Karena dampaknya katanya akan ganggu. Ya pasti dampaknya masih besar karena udah namanya seperti ini, dan pasti namanya ada kesalahpahaman yang seperti itu pasti kan kita introspeksi diri ya, seperti apa ke depan. Gak mungkin kalau kita yang seperti itu terus kita mau mengulangi lagi ataupun jadi pasti mau memperbaiki diri lagi. Yang menjaga diri untuk berdoa jadi trauma nggak sih? Iya pasti trauma ada, karena dengan yang seperti ini jadi tujuannya kayak masalah besar kan gitu. Padahal intinya ya nggak ada lebih dari Mas menegaskan aja berarti dalam perkara ini tidak ada pihak ketiga. Berarti murni dari Mas dan Ibu. Oke, mungkin izin Mas, mungkin Mas Gunawan tadi itu pesan ada ini beberapa dari bulan yang lalu tentang ini gitu. Ya, ternyata ini saya cek di Spotify sudah 6 bulan yang lalu. Saya cek di Spotify ya, saya juga kepo kan ya, saya cek Spotify. Ternyata dia memang curhat, cuma ya udahlah bikin lagu aja lah supaya apa itu sampaikan aja, jalanin aja lah, mungkin kita jalan. Kemarin ternyata baru kemarin itu baru dia cerita Mas ingat ya, minta tolong untuk sampaikan ya. Tadi kan beliau sampaikan sendiri bahwa itu ya beliau sendiri pertumbuhan mengisi dari miliknya juga. Jadi ini kayak ya bukan dikait-kaitkan ya. Ini kalau dicek kan kayak langsung perbuatan dia sendiri yang selama ini nahan supaya keluarga ini baik-baik, tidak ada isu kanan kiri. Gitu, sampai akhirnya jangan dikaitkan dengan perselingkuhan tadi. Makanya kan Mas Gunawan sangat
kecewa juga kan dengan isu perselingkuhan itu, padahal tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin itu. Siap, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Intinya dari beberapa waktu 9 bulan tadi sama sebelum pernah mencoba ya untuk berjalan bersama lagi. Sebenarnya sih sampai yang kemarin sebelum saya mengucap talak itu tuh kita baik-baikan, maksudnya menjaga keluarga ini masih tetap gitu. Dan tanggung jawab pun di keluarga itu masih tetap saya tanggung jawab. Mas, dengan wanita ini apakah ada permohonan maaf dari Mas Gus terhadap wanita kamu mohon maaf juga? Oh iya, saya sempat meminta maaf ke keluarganya, ke orang tuanya juga. Saya bicara langsung di rumahnya karena masalahku ini orang tersebut terlibat gitu, ikut. Nah, masalah ini kamu sendiri sampai komunikasi berarti sama juga yang ini bahwa jangan sampai ada bahwa meyakinkan bahwa itu dengan siapa-siapa gitu. Ya sudah meyakinkan, ya udah meyakinkannya gitu. Dari pihak kamu sendiri Ya mungkin karena kan gugatannya sekarang kan dugaan perselingkuhan, nanti kan bisa dibuktikan nanti. nanti dari kamu sendiri yang percaya Ya kalau mau percaya atau enggak kan bisa ditanyakan sama Oki sendiri. Kalau saya kan ya. pas lagi ngobrol Pokoknya sebulan setengah yang lalu, pokoknya pas waktu ada libur juga kompetisi saya pulang, nah itu lupa karena memang bukan dirancang ya tanggal berapa, jadi nggak tahu pokoknya tanggal itu gitu. Jadi pas pasangan itu udah muncul, udah lebih ini, udah gitu. tapi memang sebelumnya sudah mengeluarkan ancaman-ancaman bercerai. Kalau ancaman sih enggak pernah. Ada isu yang bilang kalau misalnya mengatakan talak itu karena Keisha Alvaru sendiri juga, itu gimana? Enggak ada sih, enggak ada masalah tentang. Ya, makasih banyak media udah teman-teman udah hadir, dan maaf kalau ada. Gunawan Dwi Cahyo pamer lagu baru di tengah rumah tangganya dengan Oki Agustina yang tengah berada di ujung tanduk. Dalam sesi konferensi pers terkait keretakan rumah tangganya dengan Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo memperlihatkan single kolaborasinya bersama dengan Yudi Prata. Menurut Gunawan yang turut menyumbangkan lirik sekaligus menjadi model video klip, lagu ini terinspirasi dari perasaannya. Pernah ada pertengkaran yang besar, setelah dari situ mungkin banyak perubahan seperti apa, ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Lirik yang disumbangkan Gunawan Dwi Cahyo dalam lagu ini merupakan perasaan hatinya yang sudah lama tersimpan. Saya cuma menyimpan sampai saat ini, katanya. Menurut Gunawan Dwi Cahyo, selama ini dirinya berupaya untuk bertahan demi keluarga. Aku ya jalani buat keluarga, tapi hati nggak bisa dibohongi, katanya. Makanya saya menyumbang lirik di lagu ini, lanjutnya. Gunawan Dwi Cahyo juga tak menampik bahwa lagu ini merupakan buah kekecewaan pribadinya. Ya pastinya ada kekecewaan, tutupnya. Seperti diketahui, Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Oki Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Sebelum Oki Agustina menggugat cerai sang suami, terdapat isu bahwa Gunawan Dwi Cahyo berselingkuh dan jalan bersama wanita lain. Dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki, bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap untuk memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Niro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih.
Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu dibeli Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan Simiro. Jadi semuanya sama itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi. Dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Iya, tapi jadi, apakah perlu? Itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju? Jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Ya, besok akan melakukan mediasi. Saya kan tidak menolak untuk mediasi langsung, kan bisa aja. Kan? Ya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum itu tidak bisa menyambung. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah mau ada langkah hukum ke sana apa gimana, Mas? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Itu kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Mbak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih, atau mungkin seperti apa gitu kondisinya di sana? Mempengaruhi perihal tim ya Mbak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus untuk Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, jadi fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake. Ya gimana? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi yang dibilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah dikantongi identitasnya atau sedang dicari? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi ini kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam
antara Mas Gunawan dan Mbak Oki ya. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini ada Mas Gunawan. Artinya sama-sama tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anaknya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari Kuasa Hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan. Ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas. Nah, itu kita akan cari kan. Itu dari Mas Hukum lah nanti. Mas Gun. Sebenarnya sih bukan nggak serumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu. Kalau versinya di sana gitu. Kan dibilang kalau misalnya saya menjalani ini baik-baik aja di media sosial atau apapun itu karena menjaga keluarga ini. Karena selama ini saya nggak pernah berbicara tentang penjelekan apapun sedikit pun masalah keluarga itu di media sosial. Mas, terkadang kan orang begini, sekarang bilang, oh saya tidak berselingkuh, saya perceraian karena memang sudah klimaks, bla bla. Tapi tiba-tiba setelah bercerai setelah ini, katanya punya perempuan lain atau ternyata memang wanita ini sudah ada dari sebelum perceraian, gimana Mas? Ya, saya menambahkan yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin tiba-tiba minta selingkuh, minta apa tadi minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan adalah beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, jadi coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga dengan tidak maunya terjun dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu. Cukup antara Mas Gunawan dan Mbak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin yang jatuh di antara pasti ada reasonnya gitu. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin saya kita tanyakan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu bakat terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang unek-uneknya selama ini. Tapi karena beliau sudah pagi ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi. Jadi itulah yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri adalah pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu. Jangan, tapi ya sudah, tadi yang disampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas, pertanyaan tadi yang nanti pura-pura nggak ada, tentunya ada lagi gitu. Ya itu kan nanti mungkin kalau boleh nanti kamu rekan-rekan bisa menunggu lah gitu, seperti apa setelah habis ini. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak kan. Tapi intinya masih berteman sama siapapun. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas? Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya mudah ke depan. Mas, terakhir kemarin terposting sama sama sebenarnya sih kalau misalnya kita silaturahmi ke sana atau beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu. Jadi kita belajar lah gitu. Belajar tentang agama aja.
bukan hanya Mas Gunawan ya, mungkin pemain sepak bola khususnya. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu, tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal, makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer, mungkin dengan manajemennya. Kalau toh pihak luar mungkin istri kan seperti itu. Jadi tolong dicermati juga gitu nominal angka sampai menentukan digitnya 3 digit dan lain-lain ini kita cukup itu ya kita tadi relatif lah, kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu. Yang tadi ada banyak perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau ke siapa. Saat ini kita lebih fokus kepada apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan, artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir kedepannya, karena tahu sendirilah dengan goncangan yang kemarin beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Sekarang atau nanti baiknya? Sekarang aja. Mungkin boleh Pak. Satu lagi pertanyaan dong, artinya ini kan karena kata melawan jenis, kemudian ya wajar lah seorang pabrik itu biasanya banyak yang kurang gitu. Artinya Mas Bras ini artinya apa? Melalui hikmahnya gimana? Atau akan membatasi diri untuk berjam-jaman dengan melawan jenis atau gimana sih? Karena dampaknya katanya akan jauh. Ya pasti dampaknya pasti besar karena udah ramai yang seperti ini, dan pasti namanya ada kesalahpahaman yang seperti itu pasti kan kita introspeksi diri ya, seperti apa ke depan. Nggak mungkin kalau kita yang seperti itu terus kita mau mengulangi lagi ataupun ya pasti mau memperbaiki diri lagi. Kan bela diri untuk berjam-jaman jadi trauma nggak sih? Iya pasti trauma ada, karena dengan yang seperti ini jadi itu kayak masalah besar kan gitu. Padahal intinya ya nggak ada lebih dari Mas menegaskan aja berarti dalam perkara ini tidak ada pihak ketiga. Berarti murni dari Mas dan Mbak. Oke, mungkin izin Mas, mungkin Mas Gunawan tadi itu pesan ada ini beberapa dari bulan yang lalu tentang ini gitu. Ternyata ini saya cek di Spotify sudah 6 bulan yang lalu. Saya cek di Spotify ya, saya juga kepo kan ya, saya cek Spotify. Ternyata dia memang curhat, cuma ya udahlah bikin lagu aja lah supaya apa itu sampaikan aja, jalanin aja lah, mungkin kita jalan. Kemarin ternyata baru kemarin itu baru dia cerita Mas nanti ya minta tolong untuk sampaikan ya. Tadi kan dia sampaikan sendiri bahwa itu ya beliau sendiri pertumbuhan fungsi dari miliknya juga. Jadi ini kayak ya bukan dikait-kaitkan ya. Ini kalau dicek kan kayak langsung curhatan dia sendiri yang selama ini tahan supaya keluarga ini baik-baik, tidak ada isu kanan kiri. Gitu, sampai akhirnya jangan dikaitkan dengan perselingkuhan tadi. Makanya kan Mas Gunawan sangat kecewa juga kan dengan isu perselingkuhan itu, padahal tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin itu. Siap, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Intinya dari beberapa waktu 9 bulan tadi sama sebelum pernah mencoba ya untuk berjalan bersama lagi. Sebenarnya sih sampai yang kemarin sebelum saya mengucap talak itu tuh kita baik-baikan, maksudnya menjaga keluarga ini masih tetap gitu. Dan tanggung jawab pun di keluarga itu masih tetap saya tanggung jawab. Mas, dengan wanita ini apakah ada permohonan maaf dari Mas Gusti terhadap wanita keluarga ini? Kamu mohon maaf juga. Oh iya, saya sempat meminta maaf ke keluarganya, ke orang tuanya juga. Saya bicara langsung di rumahnya karena masalahku ini
orang tersebut terlibat gitu, ikut gitu. Nah, masalah ini kamu sendiri sampai komunikasi sama keyakinan kalau jangan sampai ada keyakinan bahwa itu dengan siapa-siapa gitu. Ya sudah meyakinkan, ya udah meyakinkan gitu. Ya mungkin karena kan gugatannya sekarang kan dugaan perselingkuhan, nanti kan bisa dibuktikan nanti. Ya kalau mau percaya atau enggak kan bisa ditanyakan sama Oki sendiri. Kalau saya kan enggak. Pokoknya sebulan setengah yang lalu, pokoknya pas waktu ada libur juga kompetisi saya pulang, nah itu lupa karena memang bukan dirancang ya tanggal berapa, jadi nggak tahu pokoknya tanggal itu gitu. Jadi pas pesan itu udah muncul, udah lebih ini udah gitu. Menyatakan itu. Kalau ancaman sih enggak pernah. Ada isu yang bilang kalau misalnya mengatakan talak itu karena Keisha Alvaru sendiri juga, itu gimana? Enggak ada sih, enggak ada masalah tentang. Ya masih banyak media udah teman-teman udah hadir, dan maaf kalau ada. Gunawan Dwi Cahyo pamer lagu baru di tengah rumah tangganya dengan Oki Agustina yang tengah berada di ujung tanduk. Dalam sesi konferensi pers terkait keretakan rumah tangganya dengan Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo memperlihatkan single kolaborasinya bersama dengan Yudi Prata. Menurut Gunawan yang turut menyumbangkan lirik sekaligus menjadi model video klip, lagu ini terinspirasi dari perasaannya. Pernah ada pertengkaran yang besar. Setelah dari situ mungkin banyak perubahan seperti apa, ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Lirik yang disumbangkan Gunawan Dwi Cahyo dalam lagu ini merupakan perasaan hatinya yang sudah lama tersimpan. Saya cuma menyimpan sampai saat ini, katanya. Menurut Gunawan Dwi Cahyo, selama ini dirinya berupaya untuk bertahan demi keluarga. Aku ya jalani buat keluarga, tapi hati nggak bisa dibohongi, katanya. Makanya saya menyumbang lirik di lagu ini, lanjutnya. Gunawan Dwi Cahyo juga tak menampik bahwa lagu ini merupakan buah kekecewaan pribadinya. Ya pastinya ada kekecewaan, tutupnya. Seperti diketahui, Gunawan Dwi Cahyo digugat cerai Oki Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Sebelum Oki Agustina menggugat cerai sang suami, terdapat isu bahwa Gunawan Dwi Cahyo berselingkuh dan jalan bersama wanita lain. Dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki, bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap untuk memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Niro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok, karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi, jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih. Gitu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik,
kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu diberi Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan Simiro. Jadi semuanya sama. Itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi. Dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Iya, tapi apakah perlu? Itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju? Jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Ya, besok akan melakukan mediasi. Saya kan tidak menolak untuk mediasi langsung, kan bisa aja. Iya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum itu tidak bisa menyambung. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki, besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah kamu ada langkah hukum ke sana apa gimana, Mas? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Itu kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami memang mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Mbak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih, atau mungkin seperti apa gitu kondisinya di sana? Mempengaruhi. Perihal tim ya Mbak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus ke Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, jadi fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake. Ya, gimana? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi yang dibilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah dikantongi identitasnya atau sedang dicari? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi ini kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Oki ya. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini ada Mas Gunawan. Artinya sama-sama tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anaknya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari kuasa hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas. Nah, itu kita akan cari kan. Itu dari kuasa hukum nanti. Mas Gun, sebenarnya sih bukan nggak seru
rumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu. Kalau versinya di sana gitu. Kan dibilang kalau misalnya saya menjalani ini baik-baik aja di media sosial atau apapun itu karena menjaga keluarga ini. Karena selama ini saya nggak pernah berbicara tentang penjelekan apapun sedikit pun masalah keluarga itu di media sosial. Mas, terkadang kan orang begini, sekarang bilang, oh saya tidak berselingkuh, saya perceraian karena memang sudah klimaks, bla. Tapi tiba-tiba setelah bercerai, setelah ini tentunya punya perempuan lain atau ternyata memang wanita ini sudah ada dari sebelum perceraian, gimana Mas? Ya, saya menambahkan yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin tiba-tiba minta selingkuh, minta apa tadi minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan adalah beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, dan coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga dengan tidak maunya terjun dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu. Cukup antara Mas Gunawan dan Pak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin dan ada antara pasti ada reasonnya gitu. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin saya kita tanyakan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu bakat terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang unek-uneknya selama ini. Tapi karena beliau sudah pagi ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi. Jadi itu yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri adalah pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu. Jangan tapi ya sudah, dari yang sampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas, pertanyaan tadi yang nanti pura-pura nggak ada, tentunya ada lagi gitu. Ya itu kan nanti mungkin kalau boleh nanti kamu bisa, rekan-rekan bisa menunggu lah gitu, seperti apa setelah di sini. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak kan. Tapi intinya masih berteman sama siapapun. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas? Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya ke depan. Mas, terakhir kemarin berposting sama sebagai curhat soal sama Ustaz. Sebenarnya sih kalau misalnya kita silaturahmi ke sana atau beliau itu